welcome to Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda inspirasi untuk berbusana. Nah, berikut ini adalah tema look yang akan kita bahas hari ini. Fashionista, situasi pandemik dan padatnya mobilitas seseorang membuat banyak orang harus memilih beraktivitas di luar seharian, mulai dari bekerja hingga menghadiri meeting di sore hari dan berlanjut ke acara lainnya, misalnya perayaan atau undangan lainnya. Tentu agak merepotkan jika harus berganti busana dan membawa busana lain ya fashionista. Dan busana yang bisa dipakai berbagai acara dari pagi hingga malam menjadi pilihan terbaik. Paling kita hanya menambahkan atau memadupadankan dengan sedikit item fashion sebagai pelengkap. Busana seperti itu kerap disebut dengan nama day to night wear. Busana day to night wear bisa Anda kenakan dari pagi hingga malam hari dan bisa dibilang busana yang bisa dipakai di berbagai acara. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana pilihan dari seorang desainer untuk Natasha Manuela? Let's find out! Yup, day to night wear. Dan hari ini kita akan membahas langsung bersama dengan fashion designer Indonesia. Sosoknya yang cantik dan juga tentunya sangat berbakat. Siapa dia? Langsung saja kita temuin ya. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dari mana? Dari Bekasi, Ruaku. Okay. Iya, akhirnya nyampe di sini. Terima Udah kasih ya. Iya. Udah menerima kita nih. Nah, fashionista, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Eni Yusuf, salah satu fashion designer Indonesia yang sangat terkenal dengan kebaya-kebayanya yang mewah, anggun, luar biasa, dan juga selalu menggunakan kekayaan Nusantara Indonesia. Betul, ya, Mbak, iya. Dalam semua karyanya. Sebelum kita masuk untuk tema bahasan look kita hari ini, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbak Eni? Boleh, terima kasih. Mbak Eni, pengen tahu nih, penasaran, menjadi fashion designer tuh udah jadi cita-cita Mbak Eni dari dulu ya? Sebetulnya kalau ditanya begitu sih enggak. Jadi enggak ada kepikiran juga, tetapi dengan berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, seiring juga anak-anak sudah besar, lalu tiba-tiba terbesit keinginan ini yang akhirnya saya realisasikan. Begitu. Luar biasa ya, Mbak Eni juga tadi cerita udah punya anak 5 tapi masih awet muda banget ya Mbak Eni ya. Alhamdulillah. Dan berarti baru masuk fashion designer ini kira-kira udah berapa tahun? Sebetulnya memulainya sendiri tuh sebetulnya sudah 3 tahun ya, berlahan tapi pasti, dan itu memang cita-cita, sesuatu itu harus dicapai dengan segala usaha yang maksimal. Jadi saya sedikit demi sedikit tetapi pasti dengan niat yang baik, akhirnya sampai hari ini saya masih bisa bertahan dengan tetap fokus untuk memajukan Indonesia, terutama di dunia fashion dengan menggunakan kain-kain Nusantara. Ya, keren banget gitu. Ibu, tadi juga udah ngintip dan bagus-bagus banget karyanya Mbak Eni. Dan pakai batik ya banyak kan ya? Bisa pakai batik, lalu bisa pakai songket, bisa dengan menggunakan kain-kain dari Flores atau dari Sumba atau dari mana seluruh di mana-mana dari seluruh Nusantara. Saya sih rencananya seperti itu ke depannya. Wow, keren banget. Kalau misalnya itu inspirasinya dari mana sih Mbak Eni biasanya? Inspirasi itu datangnya biasanya dari melihat perkembangan zaman sekarang ya, misalkan anak-anak muda sekarang tuh senangnya kayak apa sih. Jadi saya berusaha untuk bagaimana supaya kain-kain Nusantara itu juga bisa diterima di kalangan anak-anak muda. Betul? Jadi begini loh, saya itu sangat prihatin dengan keadaan sekarang ya, karena kalau kita datang ke daerah-daerah itu banyak pengrajin-pengrajin seperti pengrajin songket, pengrajin batik. Mereka itu kebanyakan mereka tuh sudah sangat sepuh, sudah tua, sudah kebanyakan mereka tuh dari kalangan yang memang orang-orang zaman dulu yang masih menekuni bidang mereka, membatik, membuat kain tenun, ya kan. Tapi kok saya lihat
saya pelajari kenapa kok banyak anak-anak muda yang sudah tidak tertarik lagi terjun ke dalam pekerjaan itu ya, pekerjaan tradisional yang sebetulnya itu membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan mungkin saat ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Karena sekarang sudah banyak lapangan pekerjaan yang mungkin ada di pabrik atau enggak di mungkin sebagai maaf ya TKW, atau mereka harus pergi ke luar negeri mencari pekerjaan yang sebetulnya memang banyak, tetapi mereka sendiri tidak tertarik dengan kehidupan atau enggak dengan tidak tertarik dengan industri tradisional, industri bukan industri, jadi seperti kerajinan-kerajinan yang membutuhkan anak-anak muda untuk mencintai kebudayaan kita. Benar. Misalkan batik ya. Kita kalau ke daerah-daerah, kalau saya ke Jogja pulang, mereka itu yang membatik itu biasanya orang-orang yang sudah tua kan, ibu-ibu. Anak-anak muda saya lihat kok nggak ada gitu, karena mereka pikir nggak ada uangnya. Nah, sebagai fashion designer, mungkin saya punya sedikit niatan untuk mungkin dengan sedikit usaha saya ini mendesain segala macam bentuk baju dengan menggunakan kain Nusantara. Akhirnya kan pengrajin-pengrajin dari daerah itu mereka bisa mempertahankan kekayaan kita, dan anak-anak muda juga oke, ternyata di sini nih ada lapangan pekerjaan yang bagus karena desainer Indonesia dia menggunakan kain-kain Nusantara. Dan sekarang juga banyak sekali industri-industri luar negeri yang mengambil motif kita, motif batik, motif Flores, motif Bali dengan segala macam keindahan warna, dengan motif itu mereka print. Mereka jual dengan harga yang murah. Jadi kita banyak memakai baju-baju yang sebenarnya itu adalah kebudayaan, kekayaan Indonesia, tetapi di print dengan harga murah, dengan sebegitu banyak. Nah itu kan sebenarnya kan mematikan pengrajin-pengrajin kita. Betul. Dan kita perlu melestarikan mereka supaya jangan sampai punah, dan apalagi diambil dari negara-negara lain dengan tanpa tahu itu dari mana. Yang penting oke, ini motif dari Flores bagus, kita bikin aja dengan print. Mereka bikin baju yang indah. Aduh, kita bagaimana begitu loh. Benar. Jadi saya punya niatan mungkin sedikit usaha ini untuk tetap melestarikan itu, sehingga ibu-ibu yang di daerah, anak-anak muda yang di daerah bisa terus melestarikan dan mencintai. Ternyata Indonesia tuh sangat kaya, sangat indah. Nah, usaha kecil saya ini mudah-mudahan bisa diapresiasi dan bisa memberikan inspirasi buat yang lain. Aduh, saya kan bukan siapa-siapa ya, tapi semoga menginspirasi yang lain, baik anak muda, baik semuanya itu. Saya hanya ikut itu aja sih. Betul, biasa sekali Mbak Eni. Saya pun senang sekali nih dengarnya. Maksudnya sosok Mbak Eni juga membangkitkan kembali rasa cinta akan karya Indonesia juga ya Mbak Eni. Nah kalau misalnya saya juga ngintip tadi koleksinya, sekarang juga udah mulai ada koleksi ready to wear ya Mbak Eni? Iya, sebenarnya ready to wear saya itu dibuat itu sebenarnya untuk bagaimana ya, untuk memancing juga anak muda lagi. Jadi kalau kita lihat dari kain, sebenarnya begini, kalau kain Indonesia mau itu batik tulis, mau itu dari Flores atau tenun manapun, itu jatuhnya pasti mahal. Kenapa? Karena mahal itu karena dia memang pengerjaan dengan handmade. Memerlukan waktu yang panjang, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa sampai 1 tahun. Mereka mengerjakan itu dengan teliti, dengan sedikit-sedikit, apalagi udah tua-tua kan ibu-ibu tuh gambar ya. Saya mengerjakan ready to wear itu untuk bisa memix and match, sehingga pada saat kita berpakaian itu oke, karena ini kainnya mahal, saya pakai cuma roknya aja deh, pakai kain Nusantara, jebret atasnya dengan seperti ini, dengan yang bisa murah kan, dengan katun, dengan apa yang jadi untuk saling mendukung. Jadi saya sebenarnya pikirannya itu oke, saya bikin roknya aja lah, ini untuk kain Nusantara, lalu atasnya saya bikin apa, oke, ready to wear yang bisa terjangkau dengan masyarakat, begitu aja sih untuk anak muda. Iya, warnanya juga bagus-bagus ya Mbak Eni ya, ya supaya menyeimbangkan dengan kain-kain Nusantara sebenarnya. Untuk saya pikir oke lah, saya bikin yang
yang bisa terjangkau harganya gitu. Nah, Mbak Eni, kalau misalnya hari ini kan kita punya tema look nih, yaitu day to night wear. Kalau misalnya dari Mbak Eni sendiri melihat atau mendengar kata day to night wear itu seperti apa sih Mbak Eni? Nah, itu sebenarnya konsep saya juga dalam menciptakan ready to wear Paula Jo ya. Melihat perkembangan sekarang itu banyak sekali orang-orang yang memang sudah sangat sibuk dengan kehidupannya. Artinya mereka bekerja, mereka harus meeting dengan orang pada saat siang hari, mereka sore harus lagi meeting dengan orang yang lain. Waktunya juga berbeda, mungkin sudah malam. Akhirnya mereka malam mesti dinner. Jadi memang saya mesti menciptakan semua itu konsep saya dalam Paula Jo itu harus bisa dipakai dari pagi bekerja, sore ngopi, sampai malam mau tidur. Sampai malam mereka mungkin ada acara yang lebih apa ya, acara yang lebih formal justru kan, casual siang. Nah, konsepnya Renaissance. Kenapa Renaissance bisa dipakai pagi, siang, malam, dan sampai mungkin mau ada acara malam yang lebih serius atau enggak yang lebih resmi bisa dipakai begitu. Nah, Mbak Eni, kalau misalnya tadi udah ngintip, terus kayaknya pas banget deh koleksinya Mbak Eni, kita boleh mix and match nggak sih Mbak Eni? Oh, boleh. Nanti mau dikasih contoh ya, gimana sih kalau pagi, atasan pagi seperti ini bisa dipakai dengan mungkin rok yang lebih sederhana, begitu kan. Malam dipakai rok yang lebih rapi, begitu bisa. Yuk kita. Ayo. Ini aja nih. Nah, ini contoh-contoh dari Paula Jo, bisa di mix and match. Kalau misalnya untuk yang tadi day to night wear, kira-kira Mbak Eni mau referensiin yang mana Mbak Eni? Oke, aku kasih tahu contohnya ya. Misalkan begini, ini kan saya bikin kemeja kayak gini ya. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai pagi, kita bisa pakai misalkan dengan celana pendek, santai. Kalau lagi liburan ke Bali juga sebenarnya bisa dipakai dengan celana pendek, santai, begitu kan. Nah, begitu siang, misalkan siang kita bisa kombinasi dengan jeans kalau mau santai, atau kalau mau kerja bisa dengan rok span yang untuk kerja juga bisa kan ini. Terus kalau misalkan malam, nih kalau santai bisa gini misalkan. Ini kita lagi mau lunch sama teman-teman atau apa, kita bisa begitu. Ini juga bisa dipakai semua usia ya Mbak Eni ya? Oh bisa, jadi bisa dari teenager sampai umur berapapun kayaknya oke ya, karena ini kan masih sopan. Iya benar. Nah, tapi kalaupun sopan masih ada sedikit-sedikit gayanya tuh di sini bisa. Tuh kan di sini dibuka-buka dikit, jadi untuk usia-usia yang di atas 50 pun masih bisa pakai karena ini sopan tapi masih gaya lah, masih tren, begitu trendy. Lalu kalau misalkan kita mau malam, ternyata kita mau ada malam, ada dinner gitu kan, bisa dikombinasi dengan misalkan dengan rok hitam, jadi kesannya udah lebih mewah kan, gitu kayak gini gitu. Jadi memang ini harga memang terjangkau, tapi bisa dipakai dari pagi sampai malam. Gitu. Dan macam-macam warnanya. Gitu. Kalau aku coba-coba buat mix and match boleh nggak sih Mbak Eni? Kira-kira? Oh boleh. Lalu yang mana? Jadi kalau misalkan nanti malam misalkan atau mau lagi liburan ke Bali, nah coba aja ini lucu loh. Iya, ini flowy-flowy gitu ya. Buat ke Bali, bisa liburan kemana, bisa. Bagus. Terus mana lagi yang tadi ya? Bisa. Jadi ini memang untuk anak muda tapi segala usia sih sebetulnya. Bisa juga sama mana tadi? Ini ya, ini kan lucu ya. Tuh. Kesannya mewahnya dapat, kekiniannya dapat. Lalu kalau mau dipakai casual santai juga sebetulnya bisa. Jadi enak banget sih pakai ini. Aku memang desainnya memang untuk segala usia, untuk segala occasion, untuk segala acara. Jadi satu bisa dipakai dari pagi ya. sampai malam. Mbak Eni, sebenarnya kalau misalnya untuk baju yang Mbak Eni pakai yang seperti ini tuh namanya fringe ya. Ini kesulitannya di mana ya Mbak Eni? Oke. Kayak gini ya untuk ini kesulitannya sebenarnya
nggak terlalu sulit juga sih sebenarnya, cuman untuk bisa mendapatkan volume gitu yang ya, seperti ini memang agak memerlukan sedikit bahan yang lebih banyak karena kan motongnya saya muter gitu. Terus gimana caranya jatuhnya bisa lebih keren di sini gitu. Tapi saya touch yang kayak gini yang bikin dia beda gitu ya. Beda, jadi nggak seperti biasa. Iya. Nah Mbak ini boleh dong kira-kira mungkin kayak ada pilihan-pilihan baju Mbak ini yang buat aku mix and match hari ini. Boleh. Nah ini nanti boleh nih dicoba. Ini kan black and white ya. Sometimes kita suka dapet acara-acara, oke, ada undangan black and white. Iya, sekarang banyak temanya itu ya. Tema black and white dan ini kayaknya keren. Bisa dipakai. Ini nih boleh dicoba nanti. Oke. Jadi ini atasannya putih, bawahannya bisa black. Nanti dicoba ini. Ini kesannya juga mewahnya dapat walaupun simple dan sebenarnya casual tapi kok mewah gitu kan. Betul kan? Benar. Ini lalu oke, habis itu bisa juga ini. Nah, ini sebenarnya lebih apa ya, dibilangnya sih lebih untuk holiday mungkin nanti kapan Juli atau Juni mau jalan-jalan bisa nih dipakai. Gitu ya. Ini adem, semua bahannya deh. memang bikinnya memang rada nyaman ya, harus nyaman sih sebetulnya. Nih lucu ya. Patternnya juga cantik. Jadi ini flowery. Aku Terus coba. bisa ini nanti dicoba, lalu bisa juga, oke yang ini kayaknya keren nanti coba ya. Jadi ini jatuhnya lebih gorgeous woman. Sebenarnya ini modelnya sama tapi warnanya banyak ya Mbak ini ya? Bikinnya banyak, soalnya kan sometimes orang pengen warna ini dong, warna ini, semua punya favorit color masing-masing kan. Jadi ya udah deh bikin aja. Tapi kadang-kadang model ini cakepnya sama merah, hitam misalkan. Belum tentu dia cakep di hijau. Jadi memang semua karakter baju yang saya buat itu disesuaikan warna dan modelnya. Kayak misalkan ini belum tentu cocok hijau. Oke. Gitu, karena ini lebih mewah jatuhnya, ini lebih casual begitu. Jadi lumayan mikir juga gitu supaya jatuhnya lebih keren dan perfect. Nah, kalau gitu fashionista, ini udah dipilihin 3 baju yang bakalan aku pakai. Kira-kira gimana sih kalau misalnya nanti dicobain? Yuk kita lihat. Fashionista setelah memilih baju pertama, sekarang saatnya Natasha melakukan makeup and hairdo. Everybody, come on, get in the groove. Get your back up off the wall. Show the DJ that you get your party on. Ain't no drama, we're here to have some fun. So down that shot of Patron and find you a dime on the dance floor. Grab your girl by the waist and turn her around. Tap that ass real good so it makes it sound. Halo Aca, aduh cantik sekali. Aduh, sampai pangling. Oke, buat sentuhan terakhir biasanya kita, oke, ini kan occasionnya untuk misal coba berdiri, ini kan occasionnya untuk acara yang lebih resmi atau enggak untuk yang formal begitu kan. Oke, untuk sentuhan terakhir kita kasih aksesoris. Oke, untuk sekarang mungkin aksesoris kita kasih diamond ya. Oke, boleh pegang dulu. Ini untuk antingnya kita pakai biar lebih kelihatan mewah. Jadi ini sebenarnya kan bisa casual, bisa juga untuk acara yang lebih seperti yang tadi saya bilang, acara yang lebih grande. Cantik. Cantik nggak? Ya. Tuh cantik, satu lagi. Aduh, langsung cantik sekali ya. Mewah sekali. Berubah ya. Lalu kita pakaiin gelang juga biar. Nah, ini mau di mana? Kanan. Oke. Wow. Bagaimana? Suka nggak? Suka banget. Terus kalau misalkan acaranya lebih grande lagi atau acaranya lebih resmi lagi atau lebih mewah lagi, kita bisa juga taruh di sini bros yang diamond, atau nggak bisa diamond bisa taruh di sini. Di sini bisa atau di sini. Udah, ini cantik sekali. Suka nggak?
Suka. Modelnya nyaman juga, bahan-bahannya ya semuanya. Oke, Iya, kalau gitu cantik. fashionista, penasaran mau ngeliat seluruh tampilan aku dalam look pertama ini? Yuk kita lihat. To the beat, yo. You know how we do. Yeah, let's get with this. Nah fashionista, ini dia look pertama aku dan sekarang aku pengen ganti ke look kedua. Yuk kita lihat. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natasha akan memakai rekomendasi busana lainnya. Stay tune, Fashionista. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua. Aduh Aca, keren sekali kamu. Aduh, Makasih, tuh liatin. Ini cantik sekali juga. Ih, keren deh, badannya keren, bajunya keren. Coba kita pakein ini ya, biar tambah keren. Coba Oke, pegangin dulu coba sayang. Ini sebagai Pelengkap ya. pelengkap aksesoris itu harus. Pakein lagi yuk. Oke. Pas ya warnanya ya. Pas keren. Mix and match. Oke, ini udah cukup cakep, udah cukup cantik, udah cukup gorgeous. Kita tambahin ini juga bisa, misalkan mau lebih mewah. Ini bisa untuk makan siang, atau enggak sore-sore mau ngeteh. Kayaknya. Coba. Mewahnya dapet, Mewah casualnya dapet, cantik banget. Aduh, seneng deh ngeliatnya. Bagus ya. Oke fashionista, kalau gitu yuk kita lihat whole look dari tampilan kedua. Fashionista, ini dia look kedua aku dengan brand Paula Jo. Sekarang waktunya untuk kita ganti ke look ketiga. Yuk kita lihat. Fashionista, berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema day to night wear dengan nuansa holiday. Aduh, semuanya kok cantik ya dipakai Aca. Terima kasih. Nggak ada yang jelek. Emang Ini koleksinya orangnya juga cantik ya Mbak Eni. Bahannya orangnya nyaman. cantik. Jadi keren deh bajunya dipakai Aca. Makasih Terima kasih. sayang. Thank you banget ya Mbak Eni untuk hari ini. Dan Fashionista, terima kasih udah ngikutin juga. Itu dia tampilan 3 look hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Fashionista di rumah ya. Saya Natasha Manuela. Dan saya Eni Yusuf. Bye Fashionista. Bye Fashionista.